Kemudian untuk berikutnya akan diuraikan tentang sifat daripada sifat as-siratal mustaqim. Qala wa hadha siratul mustaqim huwa siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Dan yang dimaksud dengan siratul mustaqim ini, yang senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan kepadanya, itu adalah jalannya orang-orang yang Engkau karuniakan kenikmatan atas mereka dari para nabi dan para siddiqin dan para syuhada serta orang-orang saleh. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang orang yang Allah Subhanahu wa taala beri karuniakan kenikmatan atas mereka dengan kenikmatan yang khusus? Itu adalah para nabi. Demikian juga orang-orang as-siddiqin seperti Abu Bakar as-Siddiq yang membenarkan segala yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa meragui sedikit pun. Wasuhada, itu syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, itulah jalan yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diarahkan kepadanya dan tetap senantiasa berada di atasnya. Ghairi siratil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang mendapat kemurkaan atas mereka. Siapa mereka yang mendapat kemurkaan ini? Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina 'arafu al-haqqa wa tarakuhu. Al-maghdubu 'alaihim, yang kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari mereka, dari jalannya mereka, dari metodenya mereka. Itu orang-orang yang mengetahui al-haq namun mengabaikannya. Mengetahui al-haq, jelas al-haq di mata mereka seperti terangnya mencari, namun mereka abaikan. Mereka tinggalkan al-haq. Dicontohkan itu adalah kal Yahudi wa nahwi. Seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sama dengan mereka. Jadi siapapun yang mengetahui al-haq namun tidak mau mengikuti al-haq, itu adalah masuk ke dalam al-maghdub alaihim. Yahudikah dia secara khusus maupun yang lainnya, selama dia mengetahui al-haq namun tidak mau mengikutinya dan mengabaikannya, meninggalkannya, maka ia termasuk daripada al-maghdub alaihim wal iyad billah. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada jalan yang buruk ini, mengetahui al-haq dengan jelas namun meninggalkan al-haq. Wa ghairi sirati ad-dhalin, demikian juga selain daripada jalannya orang-orang yang sesat. Siapa ad-dhalin di sini? Ad-dhal alladzina taraku al-haq ala jahlin wa dalal. Yang tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti al-haq dikarenakan kejahilan dan kesesatan. Memang dia tidak bisa salah langkah di dalam memilih. Tidak mengikuti al-haq karena jahil. Karena jahil, dicontohkan karena Nasara, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Dan yang mentafsirkan yang dimaksud dengan al-maghdub alaihim itu adalah al-yahud, serta ad-dhalin itu adalah an-nasara, itu adalah
tafsirnya para ulama ahli tafsir semuanya yang tidak berselisih mereka di dalam masalah ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hatim, Ibn Abi Hatim, kata beliau, wala a'lamu bainal mufassirina fi hadza ikhtilafan. Aku tidak mengetahui di antara ahli tafsir perselisihan di dalam menetapkan bahwasannya al-maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi dan orang yang mengikuti jalan mereka, dan ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Walaupun baik Yahudi maupun Nasrani, dua-duanya itu adalah al-maghdub alaihim, dan dua-duanya itu adalah ad-dhalin, yang mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pula kedua-duanya itu adalah yang sesat. Cuma masing-masing memiliki kriteria khusus. Yahudi disifatkan dengan al-maghdubi alaihim secara khusus walaupun mereka juga sesat. Demikian juga Nasrani, mereka disifatkan bagi mereka ad-dhalin, yaitu orang-orang yang sesat walaupun mereka juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa kullu minal yahudi wan nasara dhalun maghdubun alaihim. Masing-masing baik dari Yahudi maupun Nasrani sesat dan mendapat kemurkaan atas mereka. Lakin akhassu awsafil yahudi al-ghadab. Namun sifat khusus yang ada pada Yahudi adalah al-ghadab, yaitu mereka mendapat kemurkaan. Mendapat kemurkaan. Kama qala ta'ala anhum man la'anahu Allah wa ghadiba alaihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka di dalam ayat lain, orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai. Wa akhassu awsafin nasara ad-dhalal, walaupun mereka juga maghdub alaihim. Dan sifat yang paling khusus yang ada pada Nasrani itu adalah ad-dhalal. Kama qala ta'ala anhu qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka telah sesat sebelumnya dan menyesatkan kebanyakan orang dan sesat dari jalan yang lurus. Yang menunjukkan bahwasannya Nasrani itu juga al-maghdubi alaihim karena mereka mengetahui al-haq dan meninggalkan al-haq. Di mana di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, orang-orang Nasrani. Wa idz qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Isa bin Maryam, aku adalah Rasul yang diutuskan kepada kalian, yang membenarkan apa yang ada pada Taurat, dan yang akan memberi berita gembira bagi kalian dengan kedatangan seorang Rasul yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika datang kepada mereka dengan jelas, mereka mengatakan ini adalah sihir. Berarti mereka sudah tahu dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang Nasrani, namun mereka ingkari. Berarti mereka mengetahui al-haq namun mengabaikan al-haq. Maka pantas bagi mereka untuk al-maghdub alaihim, walaupun mereka memiliki sifat khusus yaitu ad-dal, yaitu sesat.